Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Polisi berhasil mengungkap tindak kejahatan yang menewaskan pedagang kios buah semangka di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur pada Senin 8 Januari kemarin. Adapun peristiwa ini terekam dalam kamera CCTV yang kemudian viral di media sosial. Pelaku bernama Dede Jaya, berusia 28 tahun, menyiramkan air keras dan berlanjut pada pembacokan pada korban Utomo, berusia 33 tahun. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Leonardo Simarmata dalam rilis pada Selasa 9 Januari menerangkan pelaku Dede merasa emosi ketika mengetahui istrinya berselingkuh dengan Utomo. Menurut Leonardus, Dede yang juga pegawai kios buah di Pasar Kramat Jati mengetahui hubungan gelap sang istri sejak Oktober 2023. Hal ini diketahui Dede melalui riwayat percakapan di ponsel sang istri. Kemudian pada Desember 2023, Dede membeli air keras secara online yang kemudian disimpan di botol plastik. Dede lantas melancarkan aksinya pada Senin 8 Januari pukul 1 dini hari. Ia langsung menyiramkan air keras pada Utomo yang tengah berjaga di kiosnya sembari melayani pembeli. Setelah itu Dede memukuli korban dan mengeluarkan celurit yang ia simpan di balik jaket warna hijau. Korban kemudian mendapatkan serangan bertubi-tubi hingga terjatuh. Dede kemudian langsung kabur tak lama seusai melakukan aksi sadisnya. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati akibat luka yang dideritanya. Selain Utomo, air keras yang diseramkan Dede juga mengenai karyawan lain yakni Muhammad Basori alias Abbas yang saat kejadian tepat berada di sampingnya. Pelaku sendiri ditangkap kurang dari 24 jam sejak peristiwa. Kini atas perbuatannya, Dede dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan atau pasal 351 KUHP ayat 3 tentang penganiayaan menyebabkan orang meninggal dunia dengan ancaman 15 tahun penjara. Modus operandi bahwa tersangka merasa sakit hati dengan korban dikarenakan korban selingkuh dengan istri tersangka. Kronologis secara singkat saya jelaskan, awal Oktober antara tersangka dengan inisial BJ lalu dengan korban dan istri tersangka memiliki permasalahan keluarga bahwa saudara tersangka sakit hati karena ada hubungan asmara antara tersangka dengan antara korban dengan istri daripada tersangka. Desember 2023 tersangka membeli cairan keras secara online. Ini tujuannya adalah untuk digunakan pada saat nanti menganiaya korban saudara Utomo. Hari Minggu 7 Januari 2024 pukul 23.45 tersangka mempersiapkan satu buah botol plastik warna hitam yang berisi cairan keras dan satu buah celurit bergagang kayu berwarna coklat. Hari Senin 8 Januari pukul 00.10 WIB korban didatangi oleh tersangka. Modus operandi bahwa tersangka merasa sakit hati dengan korban dikarenakan korban selingkuh dengan istri tersangka. Kronologis secara singkat saya jelaskan, awal Oktober Peristiwa penyiraman air keras disertai pembacokan terhadap pedagang semangka di Pasar Kramat Jati pada Senin 8 Januari dini hari terekam dalam CCTV. Dalam CCTV tersebut mulanya korban Utomo yang memakai kaos warna merah muda tengah berbincang dengan seorang pria yang merupakan pembeli. Korban kemudian duduk sembari berinteraksi dengan pembeli tersebut dan menunjuk sesuatu. Tidak lama datanglah pelaku Dede Jaya yang mengenakan jaket warna hijau dan masker biru. Dede langsung menyiramkan air keras yang dibawanya menggunakan botol. Sesaat setelah air keras tersebut disiram, muncul kepulan asap. Pelaku kemudian memukul korban secara membabi buta. Tak lama, pelaku mengeluarkan senjata tajam jenis celurit yang ia sembunyikan di balik jaket. Dede pun langsung kabur selesai korban terjatuh akibat sabetan celuritnya.
Ia tampak meninggalkan celuritnya seusai membacok korban. Sementara itu, orang-orang di sekitar korban tampak syok dengan peristiwa yang dilihat mereka. Korban yang terduduk sempat melambaikan tangan untuk meminta tolong sambil meringis kesakitan. Warga sempat melarikannya ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mendapatkan pertolongan. Naas korban menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 4 dini hari. Jam 1. Kejadiannya jam 1. Dibacokin. Itu pelaku bawa senjata tajam. Bawa apa, Mas? Celurit ya? Ini juga sampai semangka juga kena air keras ya? Pelaku berapa orang? Satu orang yang diciduk itu. Mas tahu gak sih, Mas, gara-gara apa, Mas? Sakit hati kah atau apa? Gara-gara sih masih ada ulang tahun, Mas. Masih simpang siur ya? Si anak korban itu dulu punya ini apa? Punya masalah. Oh, sama pelaku. Oh, berarti emang lama tuh, kasus lama berarti ya? Itu langsung dibacokin aja tuh? Langsung langsung. Korban meninggal apa gimana? Kalau sekarang sih dia Udah meninggal? Sempat dibawa ke rumah sakit? Sempat dibawa ke rumah sakit? kalau akan saya masih mau Dimakamin? kalau dimakan belum. Oh, sekarang mau diotopsi. Ya, Korban itu atas nama siapa? Sutomo. Itu dia kenal sama pelaku berarti udah lama ya? kalau kenal sih kan sama-sama orang yang di pasar, Mas. Oh, sama-sama orang pasar juga. Itu langsung membabi buta aja dulu langsung dengan sahabat. Kalau pelakunya sih ini pakai apa masker soalnya. Hah? Pakai masker pelakunya. Oh, dia tutup wajah semua ya? Buat semua jaket terus masker. Oh, biar nggak ketahuan ya? Biar nggak ketahuan. Soalnya di sini tuh masih feeling itu masih yang mana gitu loh. Pria bernama Dede Jaya ditangkap polisi kurang dari 24 jam selesai melakukan penyerangan sadis terhadap pedagang semangka di Pasar Kramat Jati pada Senin 8 Januari. Dede kabur ke rumah kerabatnya di Pamulang, Tangerang Selatan, tidak lama selesai pembacokan. Saat ditangkap, Dede memperlihatkan raut wajah yang tenang. Memakai kaos warna abu-abu, Dede terlihat tenang saat ditanya identitas dirinya oleh polisi. Tangannya pun tampak sudah diborgol. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Leonardo Simarmata dalam keterangan pada Selasa 9 Januari mengatakan pelaku dan korban saling kenal. Peristiwa sadis ini dipicu perselingkuhan yang diduga dilakukan korban Utomo dengan istri pelaku. Disebutkan pelaku mengetahui dugaan perselingkuhan ini sejak Oktober 2023. Ditanya soal adanya komunikasi pelaku dan korban dalam rentang Oktober hingga Januari ini, Leonardus mengatakan pihaknya masih mendalami. Sementara itu pelaku Dede Jaya saat jumpa pers mengakui menyesali perbuatannya. Ia membenarkan perbuatan sadisnya dilatar belakangi rasa sakit hati atas perselingkuhan yang dilakukan oleh sang istri. Dede mengatakan sudah ada kesepakatan bahwa dirinya merelakan sang istri untuk dinikahi oleh korban. Namun korban disebutnya menyepelekan tanpa alasan yang jelas. Dede pun marah dan merasa gelap mata dan melakukan aksi pembunuhan tersebut. Kini atas perbuatannya, Dede dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan atau pasal 351 KUHP ayat 3 tentang penganiayaan menyebabkan orang meninggal dunia dengan ancaman 15 tahun penjara. Perencanaan, Pak, kalau melihat dari ininya seperti ada perencanaan atau niatan gitu dia dengan dia membeli dan lain sebagainya. Betul. Jadi kalau kenal iya. Lalu yang kedua terkait dengan ada cukup komunikasi, ada cukup waktu yang panjang dan lain-lain, perencanaan itu nanti kami gali lebih dalam pemeriksaan kami. Ini sementara ini kan kita harus segera menetapkan dulu kasus ini untuk tersangkanya siapa. Cukup ya, terima kasih. Ayat 3 KUHP ini ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa peristiwa ini sudah berhasil kita lakukan upaya paksa kepada pelaku dan selanjutnya akan dilakukan proses sidik
sampai dengan tuntas. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi dalam Tribun News Breaking News kali ini. Saya Siska Mawaski, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.